Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin hari ini teman-teman ya, di hari weekend lah ya, hari Sabtu menjelang hari Minggu, teman-teman yang dalam keadaan kurang enak badan, semoga kalian lekas diberi kesembuhan. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, yang dimana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya di hari ini, hari Sabtu teman-teman ya, keadaan daripada Bitcoin berada di area 69.300-an. Oke, dan tentunya kalau kita lihat bersama-sama dari segi kinerja altcoin teman-teman ya, tentunya di sini disambut dengan warna merah merona-rona alias meronta-ronta teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan seperti yang saya bilang kemarin teman-teman ya, bahwasanya ketika Bitcoin ini mampu ngejebol di area resistennya, maka Bitcoin akan berpotensi untuk menyentuh di harga high weekly-nya gitu kan teman-teman, di area 73.700 atau berapa high weekly-nya di kisaran harga tersebut. Akan tetapi kalau dia tidak mampu, maka dia akan turun sampai area resisten yang memang notabene kita beri garis kemarin di area sini ya teman-teman ya, yang dimana dia turun sampai harga area resisten di bawah sini teman-teman ya, langsung dia terpantul ke atas teman-teman, langsung terpantul ke atas, yang dimana di sini area resisten ini sebenarnya cukup kuat. Akan tetapi perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, area resisten ini adalah area yang dimana ada gap ya. Gap pertama dia udah kejemput semalam udah kejemput teman-teman, dan saat ini hari ini mencoba untuk recover. Nah di sini kalau si Bitcoin ini nggak mampu recover teman-teman, yang perlu kita antisipasi adalah area gap ini teman-teman ya. Area gap ini belum kejemput sama sekali ya, yang dimana di sini di kisaran harga 63.300-an sampai di area 62.800-an ya. Itu yang perlu kita antisipasi. Dan kalau kita lihat area gap ini udah kejemput ya, yang ini udah kejemput, yang ini belum ya. Yang notabene kita juga perlu waspada dan hati-hati, takutnya dia ngejemput di book order yang ada di sini gitu teman-teman, kalau dia mau turun. Tapi ketika Bitcoin ini mampu recover kembali ya, dan dia membuat area resisten di sini, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk ngejebol di area sini kembali, di area 71.600, area 71.700. Dia akan mencoba menjebol kembali di situ kalau dia membuat area resisten di sini dan mungkin sedikit konsolidasi gitu teman-teman ya. Tapi kita juga perlu waspada. Makanya saya bilang kalau kalian ingin serok saat ini untuk altcoin, jangan all in, tetap lakukan DCI teman-teman. Meskipun hari ini kita dikasih diskon, cuman kan kita antisipasi nih ketika Bitcoin turun sampai sini, karena di sini juga ada area book order gitu teman-teman ya, yang dimana di sini ada gap. Nah notabene gap ini ya, cepat atau lambat dia pasti akan kejemput juga gitu teman-teman. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga. Nice ya. Nah, di tengah penurunan daripada si Bitcoin, PP juga mengalami hal yang serupa, yang dimana dia tertahan di area base-nya ya teman-teman ya. PP ini tertahan di area base teman-teman, cuman ya kalau kita lihat dia di sini ya kan. Nah, ini tertahan di area base, dia hanya swingnya aja teman-teman ya. Dan harga saat ini mencoba untuk recover kembali. Cuman yang perlu kita lihat dimana kalau kita bermain dengan smart money concept ya. Di sini udah ada yang namanya change of character, yang menandakan memang trennya akan berbalik arah. Ini dalam time frame 4 jam ya. Nah, di mana area yang mungkin notabene akan dituju oleh PP? Mungkin teman-teman, yang pertama di sini ada dua gap ya. Ini yang perlu kita antisipasi juga ya. Sampai range harga sini lah ya, 958. Nah, ketika PP menyentuh di area situ, kesempatan emas untuk kita melakukan DCI teman-teman. Sebenarnya harga saat ini udah masuk gitu untuk kita melakukan DCI, karena kita beli saat ini, jual saat bulan tinggal di depan mata ya. Kita tinggal menghitung ketika Bitcoin dominansnya, price Bitcoin dominance turun, terus price-nya Bitcoin itu naik teman-teman, maka kita akan melihat kinerja altcoin juga akan mengalami kenaikan. Ketika Bitcoin dominansnya itu turun, price daripada Bitcoin stabil, maka kita juga akan melihat kenaikan daripada altcoin juga. Nah, jadi kita DCI aja kalau kita yakin dengan PP gitu teman-teman. Tapi kalau nggak yakin ya udah biarin aja seperti itu ya.
Nah, mana di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya teman-teman, yang dimana kalau harga ini benar-benar terrealisasi maka kita akan melihat pumpingnya daripada PP Coin dan altcoin lainnya. Oke, jadi Bitcoin ini akan mencapai di kisaran harga 150.000 US dollar pada akhir 2024. Analis riset CNBC. Oke, jadi dari analis risetnya CNBC yang dimana memprediksikan Bitcoin ini pada akhir tahun 2024 itu bisa ke area 150.000 US dollar teman-teman, yang menandakan ya mungkin ya kan altcoin ini akan terangkat juga ya derajatnya gitu teman-teman, termasuk dari PP Coin. Nah, yang perlu kalian ketahui, PP juga baru listing juga di Nexo teman-teman ya. Jadi ya memang seharusnya kalau perform daripada Bitcoin hari ini mungkin ngejebol di area 73.000 US dollar, kita melihat kinerja yang cukup positif bagi bagi altcoin. Nah, jadi Bitcoin akan mencapai di area 150.000 US dollar, yang dimana pada akhir tahun ini menurut salah satu analis riset CNBC, Tom Lee yang memegang posisi penuh waktu sebagai kepala riset di perusahaan analis keuangan FS Insight ya, memberikan pendapat ini dalam artikel CNBC-nya ya, yang dimana Lee dikenal karena pandangannya yang pro Bitcoin, tetapi dia tidak terbatas pada kripto saja. Nah, dan dia telah membuat namanya terkenal di dunia keuangan. Mengapa Bitcoin menuju ke 150.000 US dollar dalam 7 bulan ke depan gitu ya? Jadi menurut Lee, alasan utama Bitcoin melonjak hingga 150.000 US dollar pada akhir tahun kalender saat ini adalah memperluas statistik pemikiran ya, kepemilikan, demografi, kepemilikan baru, mencangkup investor institusi dan retail. Nah, kata Lee, dan ini memperkuat posisi sebagai kelas aset asli. Jadi Bitcoin telah meningkat 3% sejak Lee membuat prediksi ini dan melampaui di area 70.000 US dollar setelah mendekam di bawah level kunci selama 2-3 bulan terakhir. Nah, apakah Bitcoin ini benar-benar bisa ke 150.000 US dollar ya, merupakan prediksi yang realistis ya. Jadi menurut Lee, 150.000 US dollar ini adalah prediksi yang realistis. Nah, notabene gini teman-teman ya. Notabene gini. Jadi kalau Bitcoin ini memang benar-benar bisa ke 150.000 US dollar, maka kan kita tetap akan melihat kinerja ya, lonjakan harga yang cukup signifikan terhadap sektor altcoin. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, orang yang mungkin notabene beli Bitcoin di area 20.000, 25.000, ketika harganya memang menyentuh di area tersebut, pasti ya entah 5%-nya, 10%-nya atau berapa, pasti mereka akan jual teman-teman, dan di mana penjualan tersebut pasti akan ada yang di withdraw, ada juga yang dilarikan ke altcoin gitu teman-teman ya, yang dimana masa-masa tersebut akan menjadi masa alt season-nya. Oke, mantap jiwa ya. Semoga benar-benar seperti itu, dan ketika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan nih PP bakal menyentuh di range harga 1 bahkan sampai 2 rupiah ya, targetnya 1 sampai 5 rupiah lah, kurang lebih seperti itu. Dan semoga saja teman-teman ya, di tahun ini kita bisa ya merasakan yang namanya panen raya gitu, amin, semoga saja. Oke, mungkin ini ya sedikit informasi, semoga bermanfaat dan salam cuan.